Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah film yang sangat viral di media sosial, bahkan sangat banyak penontonnya. Bahkan di film ini ada banyak kontroversi yang menyudutkan para ulama, menyudutkan para habaib, dan menyudutkan orang-orang yang berilmu, bahwa dengan jubah mereka, dengan peci mereka yang mereka pakai seolah-olah ini adalah bentuk kejahatan. Drama yang membuat karakter Walid bukan hanya menjatuhkan pribadi menurut saya, tetapi menyusupkan narasi jahat bahwa jubah, sorban, jenggot, zikir adalah topeng kejahatan, bahwa ritual-ritual spiritual sufi adalah dalih kemunafikan. Nah, mari kita simak. Ini adalah fakta Wahabi dan drama bid'ah, durian runtuh yang tidak disangka. Saya tekankan bahwa kita harus bijak menanggapi masalah ini. Ironi terbesar hari ini adalah ketika kelompok yang selama ini dikenal paling vokal menolak segala bentuk seni peran, film, bahkan menyebutnya sebagai sarana bid'ah dan kesesatan. Kini justru menjadi garda terdepan dalam mempromosikan sebuah drama. Mengapa bisa demikian? Nah, itu pertanyaannya. Karena drama itu menghadirkan sesuatu yang selama ini mereka impikan. Pelecehan simbolik terhadap ulama sufi dan tarekat. Wahabi selama ini dikenal dengan sikap kerasnya terhadap tasawuf, tarekat, bahkan ulama-ulama waris ilmu ma'rifat, mereka menolak robitah, mencela tabarruk, menyebut muraqabah sebagai khayalan, dan mencap seluruh praktik spiritual warisan para wali sebagai bid'ah dhalalah. Tapi ketika itu semua digambarkan secara buruk dan dibungkus dalam drama modern yang menggugah emosi penonton, yang menggugah emosi kita semua, mereka seperti mendapatkan durian runtuh. Drama yang membuat karakter Walid bukan hanya menjatuhkan pribadi, tetapi menyusupkan narasi jahat bahwa jubah, surban, jenggot, dan zikir adalah topeng kejahatan, bahwa ritual-ritual spiritual sufi adalah dalih kemunafikan. Sungguh licik, bukan? Sungguh licik. Sebab pesan yang disisipkan lewat jalan yang dulu mereka haramkan, mereka bid'ahkan, kini mereka rayakan. Yang lebih menyedihkan adalah pola propaganda yang dilakukan. Siapapun yang mengkritik drama itu, baik dengan dalil ilmiah maupun dengan keprihatinan terhadap nasib umat dan marwah ulama, langsung dicap sebagai pelaku atau pembela tokoh fiktif. Pembela tokoh fiktif bercap tersebut sebuah penggiringan opini yang tidak fair, bahkan menjerumuskan fitnah dan pembunuhan karakter. Banyak akun-akun anonim, akun bodong, akun palsu yang dengan brutal menjurutkan para pengkritik. Padahal yang mengkritik bukan substansi cerita, melainkan cara penggambaran ulama dan simbol-simbol yang suci. Kita harus cerdas dalam masalah ini. Apakah mungkin mereka yang dulu haramkan drama kini begitu gembira bukan karena nilai dakwahnya, tetapi adanya peluang untuk menghantam musuh ideologis mereka lewat medium baru? Bukankah ini menunjukkan niat licik yang dibuat narasi kebenaran? Saya tidak mendukung, saya tidak sedang membela pelaku kejahatan dalam cerita tersebut. Saya juga tidak buta terhadap praktik penyimpang jika benar-benar terjadi, tapi jangan jadikan film sebagai senjata untuk membunuh citra ulama, khususnya para sufi yang selama ini mengajarkan cinta kepada kita, mengajarkan rindu dan kehambaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sangat mengharapkan semoga masyarakat tidak terprovokasi. Kita sangat mengharapkan semoga masyarakat tidak mudah terprovokasi. Semoga kita diberi kebijaksanaan untuk membedakan antara kritik objektif dan narasi terselubung yang berbahaya. Dan semoga ulama-ulama sufi tetap istiqamah, sebab sejarah membuktikan fitnah tak akan meruntuhkan cahaya. Justru dari celah-celah fitnah itulah keaslian nur para pewaris semakin bercahaya. Jangan kita mudah terprovokasi dengan hal ini. Jangan seolah-olah orang yang berpakaian jubbah,
orang yang berpeci, seolah-olah ini adalah sebuah bentuk kejahatan. Silahkan kalian komen di bawah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian pro terhadap atau kontra terhadap masalah ini? Silahkan komen. Silahkan komen di bawah. Bagaimana pendapat kalian? Mungkin ini adalah narasi atau sebagai bentuk peduli saya. Saya tidak sedang mendukung dan saya tidak buta terhadap masalah ini. Nah, semoga sahabat ngaji bareng semuanya bisa melihat, bisa menyaksikan apa yang terjadi. Kita insya Allah akan menjadi jalan benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.